Hai semua, ketemu lagi sama saya Tatut Kurniasi. Kali ini saya akan membahas tentang penyakit-penyakit yang di-cover di produk PCB88. Sebenarnya penyakitnya simple dan itu sudah sering kita dengar, ada di sekeliling kita, dan tidak menutup kemungkinan kalau amit-amit itu bisa menyerang kita juga. Jadi lebih baik kita prepare dari sekarang untuk kita bisa tahu penyakit apa aja sih yang di-cover oleh PCB88. Yang pertama adalah kanker, yaitu tumor ganas yang bertumbuh tidak terkendali bahkan bisa merusak jaringan di sekitarnya. Yang kedua adalah penyakit hati kronis, gagal hati yang menyebabkan enselopati hepatik pada setiap pasiennya. Yang ketiga, penyakit paru kronik, yaitu gagal nafas kronis dengan dyspnea pada saat istirahat dan perlu terapi oksigen akibat hipoksemia. Yang keempat adalah koma, yaitu tidak sadar selama 96 jam dan membutuhkan ventilator karena terdapat kerusakan otak. 5. Disabling primary pulmonary hypertension, yaitu peningkatan tekanan pulmoner paru yang menyebabkan pembesaran bilik jantung kanan. Yang keenam, kehilangan pendengaran secara total, jadi hilang lebih dari 90 desibel dalam frekuensi pendengaran akibat penyakit atau kecelakaan. Yang ketujuh adalah serangan jantung, akibat otot jantung yang mati karena kurangnya aliran darah ke area-area tersebut. Yang kedelapan, kardiomiopati yang parah, yaitu lemah jantung yang menyulitkan jantung mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Nomor 9 adalah stroke, penyakit pembunuh nomor 1 di Indonesia, yang pada umumnya merusak pembuluh darah otak dan kematian jaringan otak. Yang ke-10 adalah penyakit Alzheimer, yaitu kehilangnya kapasitas intelektual dan mundurnya fungsi mental dan sosial. Yang ke-11 adalah pembedahan terbuka pada pembuluh darah aorta untuk mengkoreksi aneurisma, penyempitan, dan penyumbatan. Yang ke-12 adalah anemia aplastik permanen, yaitu kegagalan sumsum tulang belakang permanen yang menyebabkan anemia, neutropenia, dan trombositopenia. Yang ke-13 adalah meningitis bakteri berat, yaitu infeksi bakteri yang menyebabkan defisit neurologis secara tetap dan permanen. Tumor jinak otak, yaitu tumor yang menyebabkan kerusakan otak dengan diagnosa MRI dan CT scan. 15. Bypass jantung yang mengkoreksi penyempitan atau tersumbatnya satu atau lebih pembuluh darah di jantung. 16. Penyakit Crohn, yaitu penyakit peradangan pada usus yang sudah menimbulkan fistula, obstruksi intestinal, perforasi intestinal. 17. Ensefalitis, yaitu radang berat pada otak yang menyebabkan komplikasi signifikan dalam waktu 6 minggu saja. 18. Hepatitis virus fulminan, yaitu nekrosis masif pada hati akibat virus hepatitis yang merusak hati. 19. Pembedahan katup jantung secara terbuka atau toraktomi untuk memperbaiki kelainan katup jantung. 20. HIV karena transfusi darah. Jadi transfusi darah di sini harus bisa dilacak asal darahnya. 21. Gagal ginjal. Kegagalan kedua fungsi ginjal yang kronis dan menyebabkan harus cuci darah secara teratur. 22. Kehilangan kemampuan bicara yang disebabkan akibat penyakit atau kecelakaan pada pita suara selama 12 bulan. 23. Luka bakar dengan derajat 3 atau 20% dari luas permukaan tubuh dengan pedoman The Rule of Nines. 24. Trauma kepala berat yang diakibatkan oleh kekerasan fisik dan menyebabkan ketidakmampuan total untuk melakukan 3 dari 6 aktivitas hidup. 25. Transplantasi organ penting seperti sumsum tulang belakang, ginjal, hati, jantung, paru, dan pankreas. 26. Penyakit motor neuron, yaitu gangguan saraf motorik pada tulang belakang atau otak sehingga kehilangan fungsinya secara progresif.
27. Sklerosis multiple, defisit neurologis multiple akibat demyelinisasi otak dan sumsum tulang belakang. 28. Muscular dystrophy, kemunduran fungsi otot karena kelainan otot yang disebabkan faktor genetik. 29. Penyakit serius lainnya pada pembuluh darah koroner jantung, yaitu penyempitan lumen setidaknya 75% dan 60% untuk dua cabang utama. 30. Kelumpuhan, hilangnya fungsi dua atau lebih anggota tubuh secara permanen dan total akibat kecelakaan atau kelainan syaraf tulang belakang. Jadi kondisi kritis yang di-cover oleh PCP88 ini sebenarnya sangat familiar dan itu sering terjadi di sekitar kita. Ada penyakit jantung, stroke, koma, meningitis, dan rata-rata penyakit-penyakit kritis yang ada di sekitar kita ini benar-benar mengancam kondisi finansial kita. Apakah teman-teman pernah dengar ada orang yang sampai jual rumah, jual harta demi bayar biaya di rumah sakit atau demi memenuhi kehidupan sehari-hari karena dia harus berhenti bekerja? Banyak ya teman-teman. Nah, itu dia yang menjadi dasar dari perhatian Prudential ingin memberikan yang terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kenapa Prudential rela sampai memberikan jaminan kepastian seperti ini? Karena Prudential melihat bangsa Indonesia memerlukan topangan yang kuat untuk finansial mereka di saat mereka sedang sakit bahkan mengalami kondisi kritis. Karena itu yuk kita simak lebih dalam. 31. Penyakit Parkinson, gangguan sistem saraf pusat yang mempengaruhi gerakan dan sering disertai tremor. 32. Poliomyelitis, kelumpuhan akibat infeksi virus polio. 33. Lupus erythematosus sistemik yang disebabkan gangguan multisistem, multifaktor, dan autoimun. 34. Hilangnya kemampuan hidup mandiri, tidak dapat melakukan 3 dari 6 aktivitas hidup selama 6 bulan berturut-turut. 35. Pankreatitis kambuhan kronik, yaitu kerusakan pankreas yang parah, progresif, dan berulang. 36. Rheumatoid arthritis kronis, yaitu rematik kronik akibat gangguan autoimun. 37. Penyakit kista medular, kelainan ginjal turunan secara progresif yang ditandai kista dan medula. 38. Skleroderma progresif, kelainan pembuluh darah kolagen yang menyebabkan fibrosis total di dalam kulit, pembuluh darah, dan organ tubuh. 39. Penyakit tangan, kaki, mulut, komplikasi kronis yang disertai radang otak yang mengancam jiwa akibat sindrom virus-virus tertentu. 40. Penyakit Kawasaki, yaitu radang yang mempengaruhi pembuluh darah koroner, pembuluh darah besar lainnya. 41. Penyakit Wilson, yaitu kelainan toksisitas tembaga yang berpotensi fatal yang dicirikan oleh penyakit hati progresif. 42. Necrotizing fasciitis, jaringan tubuh yang mati karena infeksi bakteri tertentu. Penyakit kaki gajah stadium lanjut yang ditandai dengan pembesaran kaki, alat kelamin, payudara karena penyumbatan sistem limfatik oleh parasit. 44. Chronic adrenal insufficiency, gangguan autoimun yang menyebabkan kerusakan bertahap pada kelenjar adrenal. 45. Putusnya akar saraf plexus brachialis, yaitu kelainan fungsi sensorik secara menyeluruh dan permanen. 46. HIV karena pekerjaan, HIV yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja dengan bukti yang valid. 47. Severe Creutzfeldt-Jakob disease, penyakit langka yang menyebabkan defisit neurologis sehingga menyebabkan ketidakmampuan permanen. 48. Kehilangan anggota tubuh, yaitu hilangnya 2 anggota badan pada lutut atau siku atas secara total, permanen, dan tidak dapat dipulihkan. 49. Terminal illness, penyakit yang diderita tertanggung di mana dokter menyatakan kematian mungkin dalam waktu 6 bulan saja. 50.
Myasthenia gravis, penyakit autoimun yang merusak komunikasi sistem saraf dan otot. Penyakit ini cukup langka di Indonesia. 51. Meningitis tuberkulosa yang disebabkan oleh bakteri Tubercle bacilli yang mengakibatkan penurunan sistem saraf secara permanen. 52. Progressive supranuclear palsy, suatu permulaan yang berbahaya secara progresif akan memperburuk penyakit sistem saraf ini. 53. Cerebral aneurysm requiring brain surgery, jadi kelainan pembuluh darah otak yang membutuhkan pembedahan. 54. Angioplasti dan penata laksanaan invasif lainnya seperti pemasangan balon angioplasti pada jantung. 55. Hepatitis autoimun kronis, yaitu gangguan peradangan kronis pada hati dengan sebab yang tidak diketahui. 56. Surgery for idiopathic scoliosis, yaitu pembedahan untuk membenarkan kembali kelengkungan tulang belakang yang tidak normal. 57. Dissecting aortic aneurysm, yaitu lapisan pembuluh aorta toraks dan abdomen yang terganggu sehingga darah memasuki dinding. 58. Stroke for idiopathic scoliosis, pengangkatan plak yang terbentuk dari timbunan lemak pada pembuluh darah leher atau arteri karotis. 59. Hilangnya penglihatan total akibat kecelakaan atau penyakit. 60. Ulcerative colitis berat, fulminant ulcerative colitis yang mengancam jiwa karena adanya gangguan keseimbangan elektrolit dengan distensi usus. 61. Infective endocarditis, peradangan lapisan dalam jantung oleh organisme yang menular. Nah, itu dia penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan yang masuk ke dalam kondisi ketitis dari PCB 88. Simpel sebenarnya dan cara klaimnya pun mudah. Untuk cara klaim nanti saya akan buatkan video terpisah ya, supaya teman-teman bisa lebih detail lagi belajarnya. Oke?